Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah dengan ayat berjumlah 165 ayat. Adapun penamaan surat tersebut dengan nama Al-An'am dikarenakan dalam surat tersebut membahas berbagai hal tentang hukum hewan ternak dan adat istiadat kebudayaan kaum musyrik Quraisy Mekah akan kebiasaan mereka dalam menggunakan hewan ternak sebagai hewan persembahan kepada Tuhannya untuk mendekatkan diri kepadanya. Selain membahas tentang hewan ternak, dalam surat Al-An'am juga terdapat doa iftitah, yaitu salah satu doa bacaan sholat yang dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dalam membaca doa iftitah dianjurkan atau disunahkan membaca dengan suara lirih atau tidak lantang. Doa iftitah tersebut sebagai terdapat dalam ayat 79 dan 163 pada surat Al-An'am. Adapun kandungan dari isi surat Al-An'am diantaranya sebagai berikut. Keimanan, dalam surat Al-An'am menjelaskan tentang bukti-bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang sempurna, menjelaskan kebenaran akan kenabian Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, serta persaksian Allah akan kenabian Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Nuh alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ayub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, dan Lut alaihissalam. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran akan adanya risalah dan wahyu serta hari akhirat dengan segala hal yang terkait dengannya dan orang-orang yang mengingkari itu semua. Hukum-hukum syariat yang diterangkan dalam surat Al-An'am diantaranya hukum larangan mengikuti kebiasaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hukum tentang makanan yang boleh dimakan atau sebaliknya, larangan mencaci maki Tuhan. Orang musyrik dikhawatirkan mereka akan membalas mencaci maki Tuhan umat muslim, Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Kisah-kisah yang terkandung dalam surat Al-An'am diantaranya kisah tentang manusia yang menentang para rasulnya dan ajarannya yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada mereka, dan kisah para rasul dalam menyampaikan serta membimbing umatnya dalam menerima dan mengamalkan ajaran tauhid untuk diamalkan dalam perilaku keseharian baik saat beribadah ataupun berinteraksi dengan alam semesta. Hal-hal lain yang diterangkan dalam surat Al-An'am yaitu keterangan akan kepercayaan orang-orang musyrik akan kekuatan yang dimiliki jin, syaitan, dan malaikat dapat berubah dan membantu perbaikan nasib mereka, dan lain sebagainya. Hasyiah surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Faedahnya yang pertama, apabila diwirid atau dibaca sebanyak 8 kali setiap hari, dijauhkan dari fitnah serta dimudahkan dalam mencari rezeki. Apabila ingin terhindar dari segala fitnah, baca 9 kali di waktu siang dan malam hari. Yang ketiga, apabila ingin dicintai wanita atau pria, baca sebanyak 70 kali selama 7 malam berturut-turut. Apabila ingin kuat dalam perjalanan, baca 3 kali dengan tidak bernafas pada bekatul dan gula jawa lalu dimakan. Apabila ingin terhindar dari kemarahan musuh, baca 100 kali di waktu malam. Insya Allah musuh akan sadar dan menyesal. Bila ingin selamat dan terhindar dari ilmu sihir, baca 90 kali pada gelas, piring, atau apa saja yang berwarna putih dan bersih lalu airnya diminum. Insya Allah akan terhindar dari guna-guna dan ilmu sihir. Apabila ingin terbuka mata batinnya, baca 313 kali setiap malam setelah sholat taubat dan hajat.
Jika dibaca secara istiqomah setelah sholat fardu, insya Allah bisa untuk melihat alam gaib. Untuk pengobatan penyakit yang kronis. Dan jika terjadi kekeringan atau kemarau yang berkepanjangan, bacalah 300 kali di dalam masjid dalam keadaan suci, insya Allah bisa mendatangkan hujan. Serta masih banyak lagi faidah dan manfaat-manfaat lainnya. Sahabat Beboning Primbon yang dirahmati Allah SWT, demikian merupakan 10 khasiat surat Al-An'am ayat 103. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.